Makanya kalau ada mau minta tartigan, ya sedekahkan untuk ustazah. Dipakai berdakwah. Nah, itulah hak milik kita. Jelas tidak ada yang bisa mengambil itu selain kita. Pak Ustaz. Ya, ini bercanda tapi saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu keberkahan, kenikmatan yang tentunya tidak bisa kita hidup dengan apapun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hadir dulu di tempat ini. Kenapa? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, apakah cirinya? Apa tandanya ketika kita diridhoi oleh Allah? Apa cirinya? Apa tandanya kalau kita dicintai oleh Allah? Sebaliknya, bagaimana juga kita tahu bahwa Allah tidak cinta, tidak ridho kepada kita?" Inilah pertanyaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, ciri tanda ketika Allah sayang, cinta, ridho kepada kita, yaitu ketika kalian mudah bertemu dengan kebaikan, dan ketika kamu bertemu dengan kebaikan, kamu ikhlas melakukan kebaikan itu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan hari ini tentu tidak semua saudara-saudara kita bisa melakukan seperti ini. Mungkin ada saudara-saudara kita tanya, atau mungkin ada teman kita ya, dan saya juga nanti masuk di masjid, bukan juga mengaji, bukan juga ikut pengajian. Tapi apa yang terjadi ya? Mungkin hanya dia keluar sebentar, pada akhirnya ketemu dengan temannya di luar. Tidak usah deh, berhenti minum kopi saja. Ini hanya hal sepele saja. Ini menandakan bahwa Allah tidak ridho sama kita. Ya. Tapi ada orang itu mudah sekali ketemu dengan kebaikan. Hanya jalan-jalan ada pengajian langsung di dalam hati saya ikut. Mudah sekali ketemu dengan kebaikan. Ini tandanya bahwa Allah ridho sama kita, Allah cinta sama kita. Kenapa? Karena Allah ingin melihat kita ketika nanti kita ketemu dengan Allah, maka kita sudah siap mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah menjadi haknya Allah terhadap kita. Makanya di dalam Al-Quran yang saya sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hambaku yang beriman, taqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, kepada saya. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, maka periksalah dirimu apa yang kau persiapkan untuk menghadap saya. Ya. Sudah adakah persiapan itu? Periksalah diri kalian ketika saya mengambilnya nanti. Sudah siap tidak? Ya. Ketika saya mengambil nyawamu, rohmu, sudah siap tidak? Dan kita tidak punya hak untuk menolak itu. Kenapa? Apa yang kita miliki hari ini, Bapak sekalian, pangkat kita, ya, jabatan kita, ya, istri kita, anak-anak kita, bahkan apa yang melalui itu, warnanya itulah yang membuat kita ada warna ini, warna ini. Kalau satu warnanya merah saja, mana mau indah. Tapi perbedaan itu, karena kalau ada orang yang tidak bisa menerima perbedaan, berarti dia melanggar apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah tugas kita sebagai kepolisian, untuk senantiasa memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk senantiasa bisa menerima perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, terutama nanti perbedaan-perbedaan dalam hal politik dan segala macam. Dan ini tugas kita bersama. Jangan dilakukan oleh Allah. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ini satu pesan, bahwa Allah tadi mengatakan bahwa periksalah diri kalian sebelum tiba masanya. Artinya sebelum Allah mengambil semuanya, ya, manfaatkan semua di hal-hal yang baik. Seorang raja yang bernama Raja Zulkarnain, yang memiliki kekuasaan pangkat yang sangat luar biasa pada masa, pernah berpesan kepada anak istrinya, wahai keluargaku, wahai anakku, ketika nanti saya meninggal, ketika saya nanti masuk di dalam peti mati, kasih keluar tangan saya di luar begini, dua-duanya. Kata keluarganya, wahai raja, kenapa seperti itu? Apa kata Raja Zulkarnain? Biar masyarakat wargaku tahu, ini rajamu Zulkarnain yang kau bangga-banggakan, yang pangkatnya tinggi, kekuasaannya besar, hartanya banyak, istrinya satu. Iya. Ketika meninggal, berangkat dengan tangan kosong. Tidak ada. Mobil yang kita miliki, Harva, Fortuner, Mercedes-Benz, dan segala macam, ada puluhan di garasi kita, mobil-mobil mewah. Tapi ketika kita meninggal, apa yang membawa kita? Ya motor ambulans cakep-kepok. Coba, ambulans cakep-kepok yang mengantar kita. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa bukan salah satu mobilnya itu? Inilah membuktikan bahwa ketika kita meninggal, yang kita bawa adalah amalan-amalan kita. Yang kita bawa adalah segala apa yang kita sedekahkan, yang kita pakai untuk sedekahkan di agama Allah, amalan-amalan kita, maka itu yang akan kita bawa. Harta kita yang tinggal di dunia ini belum tentu menjadi milik kita. Mobil kita, kan itu cerita sebagai, ada, bukan cerita ini, fakta ini. Ada di sana itu, tak usah saya sebut. Waktunya dia hidup, wah, sangat luar biasa, dia jaga mobilnya itu. Kalau dia hujan-hujan, dia tidak mau pakai mobilnya. Mending dia rental mobil, kenapa? Kotor. Begitu cintanya sama mobilnya. Ketika meninggal, istrinya bersuami lain, dia gak ada. Istri suami keduanya itu dia anak besok kakek. Pokoknya nagaspul. Dia bilang tetangganya, kasih batin biasa Pak Haji, dia jaga mobilnya itu. Dia meninggal itu suami keduanya sembarang kasar-kasar.
Makanya manfaatkan apa yang ada. Kita miliki, manfaatkan di jalan Allah. Karena kenapa? Ketika kita tinggalkan itu, pada akhirnya kita tidak tahu siapa yang kelak akan mengambil. Makanya kalau ada mau minta tatingan, ya sedekahkan untuk ustazah. Dipakai berdakwah. Nah, itulah hak kita. Jelas tidak ada yang bisa mengambil itu selain kita. Pak Ustaz. Ya, ini bercanda tapi ini kenapa itu tadi? Coba bagaimana dia pelihara mobilnya itu, tapi ketika kita meninggal, suami kedua, alih nama mesu. Padahal siang malam kita cari uang, kita kumpulkan itu. Hujan deras, panas, tidak ada kita. Ini yang penting dapatkan pundi-pundi uang untuk membeli mobil mewah ini. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada. Ibu-ibu yang di belakangnya punya emas banyak. Iya. Jangan disimpan terus. Kalau mulai batu-batu, mulai batu berpikir. Temui pengurus masjid. Tapi Pak Ketua. Mana? Ampun nak sedih koridor. Wah, ini ada emas ini ya, satu saya sedekahkan. Kenapa? Siapa tahu? Iya. Yang kita sedekahkan di masjid itu